Yudea sampai ke ujung bumi, itu saya ingat terus. Jadi saya benar-benar sungguh ingin menginjili. Waktu itu saya ke Bangkok, ada 20 orang. Dan di sekitar itu ada satu keluarga yang belum percaya. Namanya itu Pak Suito dan Ibu Heni. Nah, sudah itu ketemu lagi di Garut. Dia mau ikut dan dia mau masuk di kebaktian. Dia mendengar firman dan dia sangat mengagumkan Persekutuan Usinda di GI Hok Im Tong. Udah tua-tua bisa melayani Tuhan. Sungguh luar biasa. Dia rasa ada damai katanya. Nah, dari situ pas 1 minggunya dari Garut ada hari Natal, KW Deborah digabung dengan KW Usinda. Dia mau datang. Di tengah-tengah kebaktian, hampir selesai firman, dia tuh ada pusing, sakit ya. Langsung dibawa ke baby room. Nah, dari situ saya langsung ikut juga untuk menolongnya. Dan saya menemani dia, saya bercerita tentang Injil. Hanya satu, Tuhan Yesus yang sebagai juru selamat. Jadi Heni dengan sungguh harus percaya Tuhan Yesus. Akhirnya Heni angkat tangan dan dia berkaca-kaca, dia mau hampir menangis. Heni percaya Tuhan Yesus. Tanggal 3-nya hari Minggu, saya dapat kabar jam 3.30 mengatakan bahwa Ibu Heni telah pulang ke rumah Bapa di surga. Saya pun kaget, tapi ada sukacita di dalam hati saya. Saya sudah menginjili dia mau percaya. Sungguh nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Jadi bukan kehebatan saya, bukan fasih lidah saya, tetapi Roh Kudus yang akan menolong saya terus. Jadi saya sebagai pengantara saja. Mari kita berani untuk bertindak, mari kita berani untuk memberitakan Injil. Setiap orang percaya pastinya memiliki panggilan untuk bermisi. Dan untuk itu diperlukan keteguhan hati, kerja keras, juga hati yang rela untuk melayani. Memiliki hati untuk melayani juga berarti tidak mengharapkan sesuatu sebagai gantinya. Dan mungkin terkadang ada pengorbanan di dalamnya. Selama 47 tahun gereja kita telah melakukan misi penginjilan di berbagai tempat dan daerah. Salah satunya adalah Kalimantan yang kini diketuai oleh Evangelis Redovan Mempuro. Nama saya Redovan Mempuro, saya berusia 41 tahun. Saya melayani di daerah Binaan Kalimantan Barat, sudah kurang lebih 12 tahun berada di tempat ini. Saya sudah menikah dan saya dikaruniai Tuhan 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki lahir di Kalimantan Barat. Saya mengingat beberapa kejadian ya, yang sebenarnya itu bisa menghalangi saya untuk bisa melayani. Tahun 2020 itu kami dikagetkan dengan berpulangnya mertua saya dan pada waktu itu masa-masa pandemi. Mau tidak mau kami harus pulang sekeluarga. Sepulang dari Sulawesi di awal-awal tahun kami mengalami lagi musibah ya. Saya harus kehilangan bagian tubuh yang berharga dan biji mata saya akhirnya harus diangkat. Artinya tidak berfungsi lagi. Berjalannya waktu pun ketika kami terus melayani di sini dan kami pun mengalami suatu peristiwa yang begitu membuat kami begitu kaget sekali dengan pengalaman musibah yang dialami, kecelakaan yang dialami oleh istri saya sendiri. Istri saya sendiri itu harus pergi meninggalkan dan mengakhiri semua pelayanan kami. Dan itu membuat kami melihat bahwa semakin lama kami melayani di sini ini, tantangan bukan semakin habis, justru semakin banyak. Pelayanan ini sudah kami rintis bersama-sama, istri bersama tim, dan masih ada
jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kami, apapun yang terjadi dan yang sudah terjadi, saya komitmen bahwa saya akan kembali dan melanjutkan bersama-sama dengan tim, dengan anak-anak saya pelayanan yang ada. Saya orang jahat yang mendapatkan belas kasihan Tuhan. Jadi saya percaya bahwa setiap hal yang saya lakukan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Saya sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan terlebih dahulu. Saat ini yang bisa saya lakukan adalah memberitakan Injil ke lebih banyak orang lagi dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk pekerjaan misinya. And my greatest reward is no reward. Dan imbalan terbesar bagi saya adalah tanpa imbalan. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. King of Israel, welcome to our hearts. Here to reign in righteousness, O ruler of the world, ruler of our hearts. Now ascend your throne. You are the King of kings. Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. To Jerusalem, to the sons of men, riding on in gentle strength. Oh, come to save your own, come to give your life. The kingdom is at hand. You are the King of kings. Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. And blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. King of Israel, welcome to our hearts. Here to reign in righteousness. O ruler of the world, ruler of our hearts. Now ascend your throne. You are the King of kings. Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Sing praise to the one who comes. Blessed is he who comes, Hosanna. When can it be
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat datang di kebaktian doa IECLA. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali. Allah yang kita percaya adalah Allah yang setia, yang selalu menyediakan waktu untuk kita dapat bersekutu dan berdoa. Dia ingin kita menghadap hadirat-Nya, menyapanya lewat doa kita. Bawalah segala pergumulan dan kelelahan kita ke hadapannya, untuk kita diberikan jalan keluar yang terbaik, sebab Dialah sumber pertolongan kita. Mari kita mengawali kebaktian doa ini dengan tenangkan diri, siapkan hati, kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan membacakan ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam hari ini, terambil dari Mazmur 103 ayat 17 dan 18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Dengan tetap berdiri, kita akan menjalankan sensura morum Bapak Ibu untuk mempersiapkan hati kita, sehingga kita layak untuk mengambil roti dan anggur pada sakramen perjamuan kudus Good Friday tanggal 29 Maret nanti. Kita akan introspeksi diri dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dengan tetap berdiri kita akan menaikkan satu pujian yang mempersiapkan kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Pimpin ke Kalvari. Ku mahkotai Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasihmu, pimpin ke Kalvari. Ya terbaring dalam kubur, murid pun bersedih. Malaikat berjubah putih jaga di sampingmu. Tak
Aku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasihmu, pimpin ke Kalvari. Maria di pagi hari datang ke kuburmu, namun kosonglah kuburmu, engkau telah bangkit. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasihmu, pimpin ke Kalvari. Ku rela segenap hati memikul salibmu, terima cawan besertamu, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasihmu, pimpin ke Kalvari. Mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang suci dan kudus. Hati kami gentar ketika kami ingin menghampiri tahta kudus-Mu, sebab kami adalah manusia berdosa. Perilaku kami buruk dan sering mendukakan hati-Mu. Namun kami ingat akan janji-janji-Mu. Bahkan Engkau memanggil kami untuk berjamu dengan Engkau. Namun sebelumnya kami ingin mengintrospeksi diri dan hati kami, di mana ada banyak dosa yang belum kami selesaikan dengan Engkau. Hamba memohon belas kasihan dan kemurahan-Mu. Kami mohon ampuni dosa-dosa kami. Kami menyesali akan perbuatan kami yang tidak memuliakan Engkau. Sebentar kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Mohon persiapkan hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dengan jelas akan maksud isi hati-Mu, dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Dan juga persiapkan hati kami seperti tanah yang subur, sehingga mata hati kami dicelikan untuk melihat apa yang Engkau mau atas hidup kami. Hadirlah di tengah-tengah kami, dan dengarlah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Saudara sekalian. Pada hari ini Saudara, di dalam momen-momen kesengsaraan Saudara di dalam minggu Kudus Pekan Suci pada minggu ini Saudara, kita akan bersama-sama Saudara, kita mau merenungkan Saudara akan karya Tuhan Yesus yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Kita mau mengingat akan kesengsaraannya, kematiannya, dan juga kebangkitannya pada minggu ini, Saudara. Pada hari ini, Saudara, kita mau mengingat, Saudara, akan peristiwa Tuhan Yesus, Saudara, yang berada di Taman Getsemani, di mana dia begitu gentar, karena dia tahu, Saudara, saatnya nanti, Saudara, pada hari Jumat kita akan memperingati, di mana dia akan menyerahkan hidupnya untuk penebus dosa-dosa, Saudara. Saudara, kita akan bersama mendengarkan bacaan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 26, ayat 36 sampai 46, Tuhan Yesus di Getsemani. Mari kita bersama-sama mendengarkannya.
Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang, dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Saudara, pada hari Minggu kemarin kita baru saja merenungkan akan peristiwa Minggu Palem, di mana Tuhan Yesus yang masuk ke Yerusalem. Dan pada hari ini kita merenungkan akan peristiwa di Taman Getsemani yang terjadi, saudara, pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Di dalam bacaan Alkitab, saudara, yang telah tadi kita dengar, saudara, kita melihat Tuhan Yesus telah sampai ke Taman Getsemani. Di Taman Getsemani inilah Tuhan Yesus mengungkapkan segala bentuk perasaannya, seperti kesedihannya dan kegentarannya. Dan di dalam Taman Getsemani ini, saudara, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan muridnya pada saat itu. Dia menyuruh murid-muridnya yang lainnya itu tinggal di tempat yang jauh untuk duduk di sana. Lalu dia mengajak Petrus, dia mengajak Yakobus, dan juga mengajak Yohanes, saudara, untuk berdoa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan di sana, saudara, Tuhan Yesus menceritakan kepada ketiga muridnya bagaimana perasaan Tuhan Yesus pada saat itu. Tuhan Yesus berkata, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Saudara, kita perhatikan di sini perasaan Tuhan Yesus pada saat itu begitu sedih, gentar, dan ketakutan. Saudara, kita sering mendengar bukan ketika Tuhan Yesus itu berkata, "Jangan takut," kepada murid-muridnya. Kita sering mendengar, "Jangan takut, jangan takut, jangan takut." Kita tahu, saudara, Tuhan itu begitu berkuasa dan berotoritas atas segala yang ada di dalam dunia ini. Seharusnya Tuhan tidak perlu takut dan gentar akan peristiwa ini. Tetapi kita melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus itu, dia begitu mengalami kegentaran yang begitu hebat. Sampai dikatakan seperti mau mati rasanya.
Nah, saudara, biasanya Tuhan Yesus digambarkan sendiri berdoa, saudara. Dia biasanya pergi untuk menyendiri, dia berdoa. Tapi kalau saudara perhatikan di sini, Tuhan Yesus meminta ketiga muridnya untuk menemani dia bersama-sama dengannya, untuk berjaga-jaga, dan juga berdoa bersamanya. Nah, saudara, pertanyaannya, saudara, kita lihat, mengapa sih Tuhan Yesus begitu tertekan sekali gitu ya? Mengapa Tuhan Yesus sampai takut menghadapi akan permasalahan ini, begitu gentar jiwanya, dan perlu ditemani juga dengan teman-teman dekatnya. Nah, saudara, di sini kita juga mau melihat, walaupun dia adalah Allah, saudara, dia adalah Tuhan, saudara, tetapi dia juga adalah anak Allah. Ya, dia juga Allah, tapi juga Son of God, tapi juga Son of Man. Tidak hanya anak Allah, tetapi dia juga adalah manusia, adalah anak manusia. Nah, saudara, Tuhan Yesus sebenarnya begitu tidak terbatas. Tetapi sebenarnya kita lihat dia mau lahir menjadi manusia yang terbatas dan begitu lemah. Di mana di dalam kemanusiaannya ini, Tuhan Yesus juga dapat merasakan apa yang manusia rasakan. Terlebih lagi, saudara, dia begitu sedih. Karena dia tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Akan terjadi penolakan yang dilakukan oleh bangsanya. Dia akan menghadapi siksaan, cercaan, penderitaan, bahkan kematian. Saudara, minggu yang lalu, saudara, kita telah mendengar orang-orang menyambut Tuhan Yesus dengan berkata, Hosana, Hosana. Mereka juga lah yang akan menghujat, mengutuk, dan mencaci maki Tuhan Yesus. Kesedihan dan juga kepedihan yang Tuhan Yesus alami ini, saudara, dia begitu sedih sekali, saudara. Ketika dia tahu bahwa dia harus memikul salib menuju jalan penderitaan. Dan makanya dia berkata, seperti mau mati rasanya. Saya tidak tahu, saudara, apakah Bapak Ibu Saudara pernah mengalami peristiwa atau persoalan yang begitu berat. Persoalan itu membuat kita itu begitu menderita sampai begitu stres dan tidak tahu lagi berbuat apa-apa. Apalagi kalau saudara tahu kalau ke depannya itu akan ada penderitaan yang akan saudara alami. Saudara, biasanya mungkin kita akan panik, stres, nggak bisa tidur. Dan pastinya di dalam situasi seperti ini kita nggak maunya tuh melarikan diri dari masalah. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengetahui akan jalan penderitaan yang harus dialami yang begitu berat di depan. Namun apa yang Tuhan Yesus lakukan, saudara? Maka dikatakan di ayat 39, saudara, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dia bersujud dan berdoa kepada Bapa di sorga. Tuhan Yesus tahu bahwa ada Bapa di sorga, di mana dia dapat mengandalkan dia dan juga dapat percaya kepadanya. Di mana Bapa di sorga senantiasa selalu ada dan mendengarkan seruan doanya, bahkan dalam masa-masa seperti ini. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus bersujud dan berdoa kepada Bapa, dia berdoa agar cawan yang lalu ini lalu daripadanya. Nah, apakah ini maksud dari cawan ini, saudara? Nah, saudara, cawan yang dimasukkan di sini adalah melambangkan akan penderitaan dan kesengsaraan di atas kayu salib. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga untuk mengambil cawan penderitaan ini. Namun di dalam doanya, saudara, Tuhan Yesus menegaskan kembali, kehendaknya adalah untuk menyerahkan dirinya kepada Bapa di surga. Meskipun dia merasa takut dan merindukan agar cawan penderitaan itu dapat diambil, cawan penderitaan ini dapat diambil daripadanya. Tapi Tuhan Yesus tetap menunjukkan ketaatannya dengan mengikuti kehendak Bapa di surga. Ia rela untuk minum cawan itu, sebab ia tahu bahwa kehendak Bapa di surga adalah yang terbaik. Melalui jalan penderitaan ini, semua dosa manusia ditanggungnya, dan barang siapa yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Dan tanpa melewati jalan ini, manusia tidak bisa diselamatkan. Coba bayangkan, saudara, jika Tuhan Yesus pada saat itu, dia memilih kehendaknya sendiri. Nah, saudara, jika ini terjadi, maka tidak ada pengharapan buat Bapak Ibu Saudara, buat kita semua. Kita tetap terbelenggu di dalam dosa. Kita tetap, saudara, tidak mendapatkan keselamatan itu. Namun karena Tuhan Yesus itu taat kepada Bapa, dia melakukannya bukan karena kepentingannya dia sendiri,
tapi saudara untuk kita dan untuk menggenapi rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Dan Bapak Ibu Saudara, setelah itu Tuhan Yesus berdoa, lalu dia mendapati murid-muridnya sedang tertidur lelap. Ini begitu ironis. Ketika Tuhan Yesus lagi meminta secara khusus ketiga muridnya ini, Petrus, Yohanes, dan juga Yakobus untuk berdoa dan berjaga-jaga bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi murid-muridnya malah tertidur lelap. Tuhan Yesus sangat mengharapkan agar murid-muridnya dapat berjaga-jaga dengannya, berdoa sama-sama, ya, saling mendoakan, saling mendukung, ya. Terutama ini satu malam sebelum akhirnya Tuhan Yesus ditangkap. Ini situasinya begitu penting sekali. Tapi sangat disayangkan murid-murid gagal dalam memberikan dukungan doa bersama-sama dengan Tuhan Yesus di saat-saat yang paling dibutuhkan, saudara. Nah, saudara, Tuhan Yesus berkata kepada si Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Nah, Bapak Saudara, kita melihat Petrus di ayat sebelumnya, di sebelum-sebelumnya, saudara, dia berkata seperti ini kepada Tuhan Yesus. "Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau." Saudara, Petrus itu dengan berkobar-kobar berkata, "Wah, aku akan bela Tuhan Yesus, aku akan ikut Tuhan Yesus, aku akan memberikan hidupmu untukmu, untuk Tuhan." Tapi ya setelah itu ketika Petrus diajak oleh Tuhan Yesus berdoa sama-sama, dia lebih mengikuti kelemahan dagingnya, akhirnya tidak terjaga dan tertidur lelap. Nah, murid-murid nggak mengerti pada saat itu, dan mereka begitu lelah, tertidur lelap. Karena mereka berpikir bahwa malam itu adalah seperti malam-malam biasa aja. Tapi saudara, seandainya pada saat itu ketika murid-murid misalkan tahu Tuhan Yesus akan ditangkap pada saat itu, pasti mereka akan terjaga-jaga, mereka tidak akan tertidur. Nah, saudara, setelah mereka tidur, saudara, Tuhan Yesus akhirnya berdoa lagi. Doa lagi, lalu balik lagi mendapati murid-muridnya tertidur. Nah, Bapak Ibu Saudara, roh dikatakan memang penurut. Dan roh itu saudara ingin mau melakukan kehendak Allah, yaitu perbuatan kebenaran. Namun yang menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan kebenaran itu adalah daging kita yang ini lemah. Dan keinginan daging ini selalu bertentangan dengan keinginan roh. Dan daging kita, saudara, memang betul sangatlah lemah. Kita bisa sering, saudara, gagal di dalam mengikut Tuhan. Kita bisa sering gagal untuk benar-benar percaya kepada Tuhan. Oleh karena saudara itu, saudara, panggilan teguran Tuhan Yesus, saudara, untuk berjaga-jaga, saudara, itu juga adalah seharusnya untuk kepada kita juga. Untuk terus berdoa, jangan sampai kita jatuh di dalam pencobaan. Saudara, berikutnya dikatakan, maka Tuhan Yesus dikatakan berdoa lagi dengan doa yang sama untuk kedua kalinya dan juga ketiga kalinya. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku minumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Tuhan Yesus ini bukan sedang bernegosiasi dengan Bapa di surga agar penderitaan yang harus dijalani itu tidak menjadi kenyataan. Dan bukan berarti saudara doa yang pertama tidak didengar. Dan berarti kita berdoa lagi yang kedua dan juga ketiga kali, maka Tuhan langsung menjawabnya. Tetapi di dalam doa ini saudara, Tuhan menunjukkan akan ketaatannya kepada Bapa. Dia berkata sekali lagi, "Jadilah kehendak." Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus telah menunjukkan ketaatannya dan kesetiaannya kepada Bapa. Dia taat, bahkan dia harus mati di atas kayu salib untuk kita semua, sehingga kita beroleh mendapatkan penebusan. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita lupakan akan Getsemani, di mana Tuhan berserah sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Jangan kita lupa akan kesengsaraan Tuhan Yesus. Jangan kita lupakan akan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Mari kita hidup, saudara, untuk Kristus. Hidup seperti apa yang Tuhan mau, bukan menurut kedagingan kita. Dan mari kita siapkan hati, saudara, menjelang Jumat Agung dan Paskah ini, saudara. Kiranya lewat firman Tuhan dan lewat momen-momen ini, kita mau semakin dekat kepada Tuhan.
Kita mau rela memikul salib, sangkal diri, mengikut Tuhan Yesus seumur hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar. Kami juga bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami akan penderitaan-Mu di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani ini ya Tuhan, Engkau berserah penuh kepada kehendak Bapa. Dan Tuhan ajarkan kami untuk berserah kepada kehendak-Mu. Dan kami mau taat sepenuhnya kepada rancangan-Mu yang penuh pengharapan. Dan biarlah Roh Kudus bertahta di atas hidup kami, agar hidup kami memuliakan dan bersinar bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan mempersiapkannya dengan menaikkan satu pujian. Jadikan hatiku istana cintamu. Resapi kata-katanya dan biarlah pujian ini merupakan doa kita semua agar Tuhan menyucikan hati kita dari dosa. Sehingga nanti saat kita perjamuan kudus, hati kita dipersiapkannya untuk menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus dapat bersemayam di dalam hati kita semua. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam di dalam darah-Mu. Pantaskah ku menyambut tubuh dan darah-Mu karena banyak dosaku? Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidup.
Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu. Jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu. Jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu, tubuh dan darahmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengambil cawan dan anggur pada hari Jumat perjamuan kudus nanti, kita mau memeriksa diri hati kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Apakah kita sungguh benar di hadapan Tuhan? Kita mau mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan yang kudus. Dia Maha Tahu, Dia tahu apa yang kita perbuat. Nah, kita adalah manusia yang lemah, kita manusia yang tidak sempurna. Pada saat ini kita mau memeriksa diri kita di hadapan Tuhan dan kita mau mengaku dosa-dosa kita. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan, bagaimana relasi kita dengan sesama kita. Dan pada saat ini saudara kita mau merenungkan akan 7 perkataan salib Tuhan Yesus ketika dia berada di kayu salib, saudara. Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di sini saudara kita melihat Yesus meminta kepada Allah untuk mengampuni mereka yang menyalibkannya. Padahal mereka sudah sebelumnya mereka berkata Hosana, mereka bersorak-sorai kepada Tuhan. Lalu mereka juga berkata salibkan dia. Tapi kita di sini melihat Tuhan Yesus mau menunjukkan belas kasihannya dan pengampunannya itu kepada musuh-musuhnya. Pada saat ini kita mau berefleksi, saudara. Bagaimana relasi kita dengan orang lain, saudara? Apakah ada kemarahan atau dendam yang masih belum dibereskan sampai saat ini? Berikutnya, saudara, bagaimana Anda dapat menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, terutama kepada mereka yang mungkin tidak pantas menerimanya? Belajarlah untuk memaafkan orang lain dan melepaskan dendam. Saudara, kita mau mengampuni, kita mau memberikan pengampunan itu kepada sesama kita yang mungkin sulit, tidak pantas menerimanya. Ingat, karena Tuhan telah mengampuni kita terlebih dahulu, dan kita juga mau mengampuni mereka yang telah bersalah kepada kita. Hari kita, saudara, berefleksi di hadapan Tuhan. Kita mau mengambil waktu ini, kita mengaku segala dosa kita dan mau berkomitmen untuk memaafkan dan melepaskan dendam.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yesus berjanji kepada penjahat yang disalibkan di sebelahnya bahwa dia akan bersamanya di surga. Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihan dan anugerahnya kepada orang-orang yang berdosa, bahkan kriminal, penjahat yang sama-sama disalibkan dengan Tuhan Yesus, saudara. Yang pertama, saudara, kita mau bersyukur atas jaminan keselamatan, saudara. Karena Tuhan telah memberikan keselamatan bagi Bapak Ibu Saudara. Kita yang berdosa, kita mendapatkan anugerah keselamatan itu bagi kita semua. Namun kita mau berefleksi, saudara. Ketika kita sudah tahu kita sudah diselamatkan, namun apa hal saja, saudara, yang masih membuat kita itu masih jatuh dalam dosa? Apakah masih ada hal, saudara, masih ada kebiasaan buruk yang mendukakan hati Tuhan? Kita seharusnya sebenarnya harus hidup memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Apakah kita saat ini masih terjerat di dalam dosa? Kita masih menikmati akan dosa itu. Pada saat ini kita mau mengambil waktu, kita mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Perkataan salib yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berkata, "Inilah ibumu." Tuhan Yesus mempercayakan ibunya, Maria, untuk dirawat oleh Yohanes. Dan ini menunjukkan akan kasih dan kepeduliannya kepada keluarga, bahkan di saat-saat terakhirnya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, di saat-saat terakhirnya, dia masih memikirkan sesamanya, orang tuanya, keluarganya, saudara. Nah, saudara, kita akan berbicara mengenai relasi kita dengan keluarga. Apakah ada kepedulian, saudara, kita dengan keluarga kita? Mungkin ada keluarga kita yang mungkin sulit, mungkin kita sulit kita kasihi, mungkin ada konflik yang terjadi, tapi apakah kita mau peduli, kita mau mengasihi mereka? Adalah pada saat ini kita membuat komitmen untuk peduli kepada keluarga kita. Kita mau mengingat mereka dan kita mau mendoakan anggota keluarga, Bapak Saudara, orang tua, anak-anak, cucu, mantu, khususnya bagi mereka yang belum percaya. Mari kita berdoa. Saudara, kita akan merenungkan perkataan salib yang keempat dan kelima ketika Tuhan Yesus berada di atas kayu salib. Dikatakan, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan Yesus mengutip ini dari Mazmur 22 untuk mengungkapkan perasaannya yang ditinggalkan dan terpisah dari Allah. Dan juga di sini dia menunjukkan akan kemanusiaan dan kerelaannya untuk menderita bagi dosa-dosa kita. Dan perkataan yang kelima juga Tuhan Yesus berkata ketika dia di atas, dia berkata, "Aku haus." Di sini Tuhan Yesus mengekspresikan kesengsaraan dan rasa hausnya di atas kayu salib. Dia menunjukkan sekali lagi sisi kemanusiaan dan kerapuhannya. Bapak Ibu Saudara, di tengah kesengsaraan, di tengah penderitaannya ini, Tuhan Yesus tetap percaya kepada Bapa. Dia tetap taat kepada Bapa. Dia tetap mau menjalani
hukuman penderitaan ini. Dan bagaimana dengan kita, saudara? Bagaimana Anda dapat percaya, mempercayai Tuhan, bahkan di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan yang kita alami? Sekarang pada saat ini, saudara, berpalinglah kepada Tuhan di dalam doa, saudara. Mungkin di dalam masa-masa sulit, saudara, mungkin saudara sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan saudara mengalami kesulitan di dalam kelemahan tubuh saudara, sakit penyakit. Saudara, berpalinglah kepada Tuhan, seperti Tuhan Yesus, yang begitu menderita di atas kayu salib. Dia menunjukkan kemanusiaannya, dia begitu rapuh, dia begitu menderita. Tetapi dia tetap berpaling kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan dan mendapatkan penghiburan, pengharapan dari Bapa. Pada saat ini kita mengambil waktu untuk sepenuhnya kita mau berserah kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan yang kita alami. Dua perkataan terakhir, perkataan salib di atas kayu salib, saudara, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Yesus mengatakan bahwa pelayanannya di bumi telah selesai, dan dia menunjukkan ketaatannya pada rencana Allah dan kemenangannya atas dosa dan maut. Dan yang terakhir, saudara, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Yesus mempercayakan rohnya kepada Allah Bapa. Dia menunjukkan keyakinan dan imannya kepada Allah bahkan di saat-saat terakhirnya. Bapak saudara, di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sekali lagi menunjukkan ketaatannya, menunjukkan imannya yang teguh kepada Bapa. Pada saat-saat terakhir, pada saat-saat detik-detik terakhir, dia mau menyerahkan nyawanya sampai dia menyelesaikan pelayanannya. Nah, saudara, bagaimana kita dapat mempercayai kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita, bahkan dalam saat-saat kita mau menghadapi kematian? Mari pada saat ini, saudara, kita mau mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita mau mencari bimbingannya di dalam semua aspek kehidupan kita. Mari, saudara, kita mengambil waktu ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur atas momen ini, di mana sebelum kami mengambil cawan anggur dan roti pada hari Jumat ini, kami mau ya Tuhan agar sungguh Engkau boleh memeriksa setiap hati kami. Ampunilah hati kami ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu, di mana kami sering sekali mendukakan dan mengecewakan-Mu. Pada saat ini kami bersyukur ya Tuhan, di mana kami diingatkan untuk sepenuhnya berserah kepadamu, taat kepadamu, dan memiliki iman yang teguh kepada Bapa di surga. Kami bersyukur atas Tuhan Yesus yang mau datang ke dalam dunia dan mati bagi setiap kami, dan darahnya tercurah bagi setiap kami semua. Dan kami bersyukur ya Tuhan atas pengampunan dan karya yang begitu besar yang telah Kau limpahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, yang terakhir kita mau berdoa khususnya pada hari Jumat, perjamuan kudus dan juga Paskah. Pada minggu ini kita mau berdoa, Tuhan sendiri mulai memberkati.
Kita doakan untuk Jumat Agung, saudara, pada malam hari. Kita doakan bagi jemaat yang mungkin sedang setelah pulang bekerja dan pada malam hari. Doakan untuk jemaat yang hadir, Tuhan boleh memberkati, dan juga setiap persiapan perjamuan kudus, Tuhan sendiri juga boleh menolong kita dan seluruh jemaat. Dan doakan juga pada Paskah hari Minggunya, saudara, agar Tuhan boleh memberkati, kita dapat bersama-sama merayakan Paskah dengan penuh sukacita. Doakan juga, saudara, untuk pada hari Minggu ini ada acara Sunday School, saudara, banyak juga yang akan ikut hadir dalam perayaan Paskah. Doakan Tuhan boleh memberkati semuanya. Kita mau berdoakan khusus para hamba Tuhan yang akan melayani. Doakan untuk Reverend Joseph Tong yang akan melayani. Walaupun saudara dalam usia yang sudah cukup tua dan kita bersyukur beliau mau melayani, kita mau berdoa untuk kesehatannya, kita berdoa untuk Tuhan boleh mengurapi hambanya di dalam memberitakan firman Tuhan. Dan juga untuk Bapak Samuel Tandey pada hari Minggu ini. Doakan seluruh jemaat yang hadir, Tuhan berkati dan lindungi. Mari kita berdoa. Kami serahkan ya Tuhan untuk ibadah Jumat Agung, perayaan dan juga perjamuan kudus dan juga Paskah pada minggu ini. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kau sering boleh menolong ya Tuhan di dalam awal ibadah sampai akhirnya. Di dalam elemen liturgi yang ada dari pembacaan firman Tuhan, puji-pujian yang kami nyanyikan. Firman Tuhan diberitakan boleh sekali lagi mendekatkan hati kami kepadamu. Sehingga kami boleh menjadi dekat kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan lewat momen ini ya Tuhan. Kami boleh menjadi lebih dekat lagi kepadamu. Dan seluruh jemaatmu ya Tuhan juga boleh diberkati lewat ibadah-ibadah yang ada. Kami mau serahkan untuk Reverend Joseph Tong dan juga untuk Penginjil Samuel Tandey. Engkau sendiri boleh memberkati kepada hamba Tuhan yang akan mempersiapkan firman Tuhan. Kau boleh berbicara memakai hambamu, boleh menguatkan iman setiap kami. Kami mau berdoa untuk seluruh jemaat yang akan hadir, berikan memberkati, dan juga untuk cuaca ya Tuhan. Kami mau serahkan, kau boleh mengatur semuanya, boleh melindungi jemaatmu dari segala mara bahaya. Kami mau serahkan gerejamu, semuanya ke dalam tanganmu saja, dan terus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan mengakhiri kebaktian doa pada malam hari ini dengan menaikkan satu pujian seperti yang kau ingini. Dan biarlah pujian ini merupakan ungkapan syukur kita, orang yang percaya yang sudah menerima anugerah keselamatan lewat pengorbanan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupmu yang lama.
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita menerima berkat, saudara. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Ya, Bapak Saudara, kita akan mengadakan Good Friday, Jumat Agung, dan juga perjamuan kudus pada hari Jumat ini. Kita akan mengadakan di gereja di Rosemead, Saudara, jam 7.30 malam. Saudara, saya mengundang Bapak Saudara dapat hadir di dalam perjamuan kudus dan juga untuk Jumat Agung pada hari Jumat ini. Doakan Tuhan boleh berkati ibadah ini. Dan juga pada hari Minggunya kita akan bersama-sama merayakan Paskah. Doakan kita akan bersama-sama akan combine service juga. Doakan untuk Pak Samuel Tande dan juga seluruh ibadah, Tuhan boleh memberkatinya. Sampai ketemu hari Jumat dan juga hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.